Tahukah kamu bahwa kulit, kuku, dan bahkan napasmu bisa memberikan petunjuk penting tentang kesehatan ginjalmu? Penyakit ginjal adalah sesuatu yang saya lihat dan tangani setiap hari. Ini lebih umum dari yang kamu kira dan seringkali bersemayam di tempat yang mudah terlihat. Faktanya, diperkirakan hingga 90% orang dengan penyakit ginjal kronis bahkan tidak tahu mereka mengidapnya. Ini masalah besar karena jika kita bisa mendeteksi penyakit ginjal lebih awal, kita seringkali bisa mengobati akar penyebabnya dan mencegah kerusakan lebih lanjut. Jadi, hari ini saya akan menunjukkan 17 tanda utama penyakit ginjal kronis. Penyakit ginjal bisa menyelamatkan ginjal dan nyawamu. Dua organ berbentuk kacang ini terletak di kedua sisi punggung bawahmu, tepat di bawah tulang rusuk. Sekarang, kebanyakan orang menganggap ginjal sebagai penyaring, dan memang benar. Mereka menyaring racun dan mengeluarkannya melalui urin. Tapi mereka juga melakukan lebih dari itu. Mereka membantu mengatur kadar garam, kalium, dan elektrolit lainnya. Mereka menyeimbangkan kadar asam dalam darahmu. Mereka bahkan mengontrol kadar hemoglobinmu dan membantu menjaga kesehatan tulangmu. Jadi, pertanyaannya adalah, bagaimana kamu tahu organ rapuh ini sedang bermasalah? Mari kita mulai dengan urin berbusa, dan bukan hanya beberapa gelembung yang hilang dalam beberapa detik. Maksud saya lapisan busa putih tebal yang benar-benar bertahan, mirip seperti yang kamu lihat di permukaan segelas bir. Ini adalah tanda bahwa protein dalam darahmu, yang disebut albumin, bocor ke dalam urin. Untuk memahami bagaimana ini terjadi dan apa artinya bagi ginjal, mari kita lihat lebih dekat. Ini adalah glomerulus. Hanya satu dari sekitar 1 juta penyaring kecil yang membentuk setiap ginjalmu. Itu adalah kumpulan pembuluh darah yang sangat sempit sehingga sel darah merah harus berdesakan melewatinya satu persatu. Tapi kita perlu melihat lebih dekat lagi. Sekarang kamu bisa melihat sesuatu yang tampak seperti bulu-bulu kecil di seluruh permukaan pembuluh darah. Sebenarnya, itu adalah tentakel kecil yang memanjang dari sel khusus yang disebut podosit, dan mereka membentuk penyaring hidup. Tapi podosit ini menjadi lebih rata, dan itu menyebabkan celah terbuka di penyaring, memungkinkan protein seperti albumin bocor keluar. Ini bisa dengan mudah tidak diperhatikan, tapi untungnya, albumin memiliki struktur seperti sabun. Itulah mengapa ia menghasilkan busa tebal ini. Ini sebenarnya adalah botol albumin yang kami gunakan di rumah sakit, dan kamu benar-benar bisa melihat bagaimana ia berbusa. Sekarang, mari kita lakukan tes cepat bersama. Ini yang saya lakukan dengan sebagian besar pasien saya di rumah sakit. Gulung celanamu dan tekan lembut ibu jarimu ke tulang kering bawah selama sekitar 5 detik. Lalu periksa apakah itu meninggalkan lekukan. Jika ya, itu disebut edema piting. Alasan ini terjadi terkait dengan urin berbusa. Saat kamu mengeluarkan albumin melalui urin, akhirnya kadar albumin dalam darahmu akan lebih rendah. Albumin berperan penting dalam menjaga cairan di dalam pembuluh darahmu melalui osmosis. Jadi, jika albumin tidak cukup, cairan mulai bocor ke jaringanmu, menyebabkan pembengkakan. Cairan bebas ini cenderung mengikuti gravitasi. Itulah mengapa kebanyakan orang melihat pembengkakan di kaki dan telapak kaki mereka, meskipun bisa juga berakhir di jaringan longgar seperti di sekitar matamu. Tapi ini masalahnya. Meskipun kamu bengkak, kenyataannya ada lebih sedikit cairan yang bersirkulasi di dalam pembuluh darahmu, dan ginjalmu mengira kamu dehidrasi, jadi mereka berusaha menahan garam dan air. Ini hanya memperburuk pembengkakan, dan itu menjadi lingkaran setan. Dalam kasus parah, cairan bahkan bisa bocor ke paru-paru, membuatmu sulit bernapas. Tapi sebelum kamu panik, ada banyak penyebab pembengkakan kaki. Sedikit pembengkakan bahkan bisa normal setelah berdiri seharian. Tapi ini biasanya membaik di malam hari saat kamu berbaring. Jika pembengkakan kaki tidak reda atau menjadi lebih jelas di sekitar mata, itu mungkin terkait dengan ginjalmu, dan kamu harus segera periksa. Sekarang, tentang kesalahpahaman umum yang saya lihat. Kebanyakan orang berpikir bahwa jika kamu sering buang air kecil, ginjalmu pasti sehat dan bekerja dengan baik. Tapi soal ginjal, kualitas lebih penting daripada kuantitas. Faktanya, hal pertama yang perlu diperhatikan saat ginjalmu bermasalah adalah kemampuan mereka untuk mengkonsentrasi urin, dan ini paling terlihat di malam hari. Biasanya, ginjalmu mengkonsentrasi urin di malam hari, sebagian karena kamu tidak makan dan minum, tapi juga karena hormon yang disebut ADH. Jadi, jika kamu harus bangun untuk buang air kecil beberapa kali di malam hari, yang kita sebut nokturia,
Itu bisa menjadi salah satu tanda awal penyakit ginjal. Sekarang, lihat kuku jari tanganmu, terutama warnanya. Normal untuk melihat dua warna, terutama di ibu jari. Bagian yang lebih terang di pangkal kuku disebut lunula, yang berarti bulan kecil, dan kamu bisa menganggapnya sebagai kuku yang masih dalam proses pembentukan. Sekarang bandingkan dengan kuku pasien dengan penyakit ginjal kronis ini. Mereka juga memiliki dua warna berbeda, tapi jangan tertipu, itu bukan lunula normal. Separuh kuku lainnya berwarna coklat kemerahan. Ini disebut kuku setengah-setengah. Tidak semua orang dengan penyakit ginjal kronis akan memiliki kuku seperti ini, dan kami sebenarnya tidak tahu mengapa itu terjadi. Tapi ada hubungan yang sangat jelas antara kuku ini dan penyakit ginjal. Sekarang, mari kita beralih ke fosfat, mineral yang diatur ketat oleh tubuhmu dan menyebabkan masalah besar saat kadarnya mulai meningkat. Kita terutama mendapatkan fosfat dari makanan kita. Faktanya, kebanyakan dari kita mendapatkan terlalu banyak fosfat dalam pola makan kita. Tapi ginjal yang sehat bisa dengan mudah menanganinya. Namun, ketika ginjal rusak, mereka tidak lagi mampu membuang fosfat berlebih, dan akibatnya, kadarnya mulai meningkat dalam darah. Alasan ini sangat penting adalah karena fosfat akan mengikat kalsium, membentuk kristal kalsium fosfat, dan tergantung di mana kristal ini mengendap di tubuh, mereka bisa menyebabkan berbagai gejala. Ketika kristal ini mengendap di kulit, kondisi ini disebut kalsifikasi kulit, biasanya muncul sebagai nodul kuning putih keras di bawah kulit yang tidak menyakitkan. Terkadang mereka bisa pecah, dan yang keluar tampak seperti campuran kental kalsium fosfat, mengingatkan saya pada pasta gigi. Selain penyakit ginjal, kamu juga melihat ini pada penyakit autoimun seperti skleroderma atau dermatomiositis. Jadi, sebagai dokter spesialis reumatologi, saya cukup sering melihat ini. Meskipun ini bisa sangat buruk bagi pasien dalam beberapa cara, itu adalah skenario terbaik karena kristal kalsium fosfat ini juga bisa mengendap di dalam pembuluh darah, dan itu bisa menyebabkan keadaan darurat medis yang disebut kalsifilaksis. Dalam kasus seperti itu, pembuluh darah tersumbat, organ dan jaringan tidak mendapatkan cukup oksigen, dan dalam kasus parah, ini bisa berakibat fatal. Tapi ada cara yang lebih halus di mana kadar fosfat tinggi bisa memengaruhi pembuluh darahmu. Lihat foto sinar X ini. Ya, saya tahu dia kehilangan sebagian jarinya. Kita akan serahkan ke dokter ortopedi untuk menanganinya. Yang ingin kamu perhatikan adalah arteri dia. Kamu seharusnya tidak bisa melihatnya dengan jelas pada sinar X. Jadi, apa yang terjadi? Arteri normalmu memiliki sel otot polos yang bisa berkontraksi dan melebar untuk mengontrol aliran dan tekanan dalam pembuluh darah. Tapi ketika mereka terendam dalam fosfat, sel-sel ini mengalami krisis identitas. Mereka benar-benar mulai bertindak seperti sel tulang, memasukkan kalsium fosfat ke dalam dinding arteri. Akibatnya, dinding arteri yang elastis menjadi keras seperti tulang, dan kamu benar-benar bisa merasakannya di bawah kulit. Cara terbaik saya bisa menggambarkannya adalah seperti senar gitar di bawah kulit. Jadi, jelas sekali, kadar fosfat tinggi adalah masalah besar. Dan salah satu cara tubuhmu mencoba mengendalikannya adalah dengan hormon yang disebut FGF23. Hormon ini memerintahkan ginjal untuk membuang fosfat dalam urin dan juga memerintahkan usus untuk tidak menyerap terlalu banyak fosfat maupun kalsium. Ini dilakukan dengan memblokir konversi vitamin D menjadi bentuk aktifnya. Akhirnya, kadar kalsium mulai turun, dan itu bisa menyebabkan kram otot yang parah, terutama di malam hari ketika kamu mencoba tidur. Meskipun kalsium rendah bukan satu-satunya penyebab kram otot pada penyakit ginjal tahap awal, kamu juga bisa kekurangan magnesium atau memiliki terlalu banyak asam dalam darah. Semuanya bisa menyebabkan kram otot. Jadi, jika kamu mengalami kram otot tanpa sebab yang jelas dan kamu tidak baru saja memulai rutinitas olahraga baru, kamu harus memeriksa fungsi ginjal dan kadar elektrolitmu. Sekarang, mari kita kembali ke kalsium. Ketika kadar kalsium rendah, tubuhmu melepaskan hormon paratiroid, yang memerintahkan sel untuk mulai memecah tulang untuk melepaskan kalsium ke dalam darah. Ini adalah solusi sementara yang bagus, tapi seiring waktu, kamu bisa bayangkan ini hanya memperbaiki satu masalah sambil menciptakan masalah lain. Ini menyebabkan tulang lemah, rapuh, dan mudah patah, yang kita sebut osteoporosis. Satu tanda penting osteoporosis yang saya cari adalah penurunan tinggi badan. Jadi,
Ini benar-benar tanda peringatan ketika seorang pasien memberitahu saya bahwa mereka beberapa inci lebih pendek dari sebelumnya. Tentu saja, patah tulang setelah jatuh dari ketinggian berdiri adalah tanda yang jelas, terutama patah tulang pergelangan tangan, tulang belakang, atau pinggul. Tapi selain elektrolit, ada banyak racun yang menumpuk dalam darah ketika ginjal mulai bermasalah. Kita menyebut ini uremia, cara yang lebih halus untuk mengatakan urin dalam darah. Dan gejala awal sebenarnya bisa memengaruhi tidurmu. Gatal seluruh tubuh yang persisten, seringkali lebih buruk di malam hari, kadang-kadang bisa menjadi gejala pertama penyakit ginjal. Itulah yang terjadi pada pria berusia 57 tahun ini, Budi. Dia pergi ke dokter setelah mengalami gatal kulit, dan tes darah menunjukkan dia menderita penyakit ginjal tahap akhir. Beberapa penyebab bisa memicu kondisi ini. Toksin ureum bisa menumpuk di kulit dan menyebabkan iritasi, dan toksin ini juga bisa mengaktifkan reseptor gatal yang disebut PAR2, yang membuat ujung sarafmu sangat sensitif. Bahkan lebih buruk, akhirnya mereka bisa menyerang otak dan mengaktifkan sirkuit gatal secara kronis, membuatmu terus-menerus gatal. Sindrom kaki gelisah adalah kondisi yang sangat mengganggu yang menyebabkan dorongan untuk menggerakkan kakimu, dan gejalanya biasanya paling buruk saat kamu berbaring di malam hari untuk mencoba tidur. Teori utama adalah ketika otakmu kekurangan zat besi, ia tidak bisa menghasilkan cukup dopamin, yang memicu kondisi ini. Tapi apa hubungannya ini dengan ginjalmu? Toksin ureum menyebabkan peradangan, dan ini menyebabkan produksi hepsidin, hormon yang dirancang untuk melindungi tubuhmu dari bakteri yang berkembang dengan memakan zat besi. Begini cara kerjanya selama infeksi. Hepsidin mengambil zat besi tubuhmu dan menyimpannya, serta mencegah zat besi tambahan diserap dari makananmu. Ini membantu membuat bakteri kelaparan sementara sistem kekebalanmu membunuh mereka secara langsung. Tapi inilah masalahnya. Ketika fungsi ginjalmu memburuk dan toksin menumpuk, kadar hepsidin meningkat secara tidak tepat. Jadi, meskipun tubuhmu tidak terinfeksi, ia tetap kekurangan zat besi secara kronis, dan itulah yang menyebabkan sindrom kaki gelisah. Jadi, semua itu berarti jika kamu sulit tidur karena alasan ini atau itu, kamu harus memeriksa fungsi ginjalmu. Karena penumpukan toksin juga bisa memengaruhi rasa dan nafsu makanmu. Jika kamu menyukai informasi seperti ini dan ingin mendukung saluran ini, atau jika kamu punya pertanyaan yang ingin saya jawab di siaran langsung bulanan, klik tautan di sini dan jadilah anggota saluran. Bayangkan kamu akan menggigit makanan favoritmu, lalu rasanya seperti logam, hampir seperti menjilat koin. Bagi kalian yang masih ingat rasanya, sebenarnya kami sudah tidak punya koin lagi di Indonesia, tapi bagaimanapun, rasa logam adalah keluhan yang sangat umum pada penyakit ginjal. Ketika ureum menumpuk dalam darahmu, sebagian darinya masuk ke air liurmu. Di sana, bakteri normal di mulutmu memecah ureum menjadi amonia dan senyawa lain. Produk sampingan ini merangsang reseptor spesifik di lidahmu yang kebanyakan orang rasakan sebagai rasa logam. Dan sayangnya, senyawa ini juga bisa membuat napasmu berbau sedikit seperti urin, yang kita sebut napas uremik. Jadi, ketika napasmu berbau urin dan makananmu terasa seperti koin, tidak mengherankan jika banyak orang dengan penyakit ginjal kehilangan nafsu makan. Tapi percaya atau tidak, keadaannya bisa lebih buruk. Toksin ureum memengaruhi otak secara langsung dengan mengaktifkan reseptor yang biasanya digunakan untuk mendeteksi keracunan makanan. Ini adalah wilayah pemicu kemoreseptor yang tidak memiliki penghalang darah otak, sehingga bisa mendeteksi toksin dengan cepat dan akurat. Ketika merasakan toksin, itu memerintahkan tubuhmu untuk berhenti makan dan muntah sebagai cara untuk melindungimu. Ini adalah mekanisme pertahanan yang hebat, tapi tidak jika kamu menderita penyakit ginjal. Sayangnya, toksin ureum juga bisa mengaktifkan sensor ini di otak, menyebabkan kehilangan nafsu makan, mual, muntah, dan seiring waktu, penurunan berat badan yang tidak disengaja. Selanjutnya adalah mudah memar. Suamiku, Andi, terus-menerus membentur lututnya ke sudut ranjang, dan kebanyakan waktu, dia hampir tidak memar. Sebaliknya, pasien dengan penyakit ginjal akan mendapatkan memar besar ini, dan mereka bahkan tidak tahu bagaimana itu terjadi. Normalnya, ketika kamu terluka atau tergores, sel darah kecil yang disebut trombosit bergegas ke pembuluh darah yang rusak dan menggumpal bersama untuk membentuk sumbatan. Itu adalah tambalan alami tubuhmu. Tapi pada penyakit ginjal, toksin ureum membuat trombositmu kurang lengket, sehingga lebih sulit menghentikan pendarahan.
Beberapa tanda yang mungkin kamu perhatikan adalah gusi yang lebih mudah berdarah saat kamu menyikat gigi, mimisan yang lebih sering, atau hanya banyak memar di kulitmu. Sekarang, ini adalah seorang pria berusia 39 tahun dengan gagal ginjal yang melewatkan beberapa sesi dialisisnya. Lihat baik-baik kulitnya dan perhatikan bahwa kulitnya ditutupi oleh lapisan bubuk putih halus. Ini sebenarnya adalah temuan lanjutan yang disebut embun ureum. Pada dasarnya, keringatnya sangat pekat dengan ureum dan toksin lain sehingga ketika mengering, itu meninggalkan lapisan bubuk kristal putih halus di kulitnya. Ini sangat jarang terlihat, dan jika kamu melihatnya, itu adalah tanda gagal ginjal yang sudah lanjut. Ada temuan lanjutan lain yang menarik tentang uremia yang ingin saya tekankan. Toksin uremik bisa menyebabkan peradangan kronis pada perikardium, kantong tipis yang mengelilingi jantung. Dan ketika itu meradang, kita menyebutnya perikarditis. Tapi tidak seperti lutut yang meradang. Kamu tidak bisa membiarkan jantungmu istirahat sampai merasa lebih baik. Jantung terus berdetak dan bergesekan dengan jaringan yang meradang ini, menyebabkan rasa sakit yang cukup besar. Dan ketika saya mendengarkan dengan stetoskop, saya bisa mendengar suara serak seperti ini. Anehnya, itu sebenarnya suara jaringan yang meradang bergerak saat jantung berdetak. Kembali ke gejala umum, saya pikir gejala yang paling sering dikatakan pasien kepada saya adalah kelelahan. Banyak hal yang sudah kita bicarakan bisa berkontribusi pada rasa lelah saat kamu menderita penyakit ginjal kronis, tidur buruk karena kram otot, gatal kulit, dan sindrom kaki gelisah, perubahan elektrolit, dan penumpukan toksin ureum. Tapi ada satu penyebab penting lainnya yang tidak terlalu sulit untuk diobati. Ginjalmu bertanggung jawab untuk memproduksi hormon yang disebut eritropoietin, yang memerintahkan sumsum tulangmu untuk membuat lebih banyak sel darah merah. Ya, itu adalah EPO yang diakui Lance Armstrong digunakan untuk meningkatkan sel darah merah dan meningkatkan performanya. Jika kadar EPO tinggi bisa membantumu memenangkan Tour de France, kadar rendah pada penyakit ginjal kronis bisa membuat menaiki tangga menjadi tidak mungkin. Tapi berkat EPO sintetis yang disuntikan, kita sebenarnya bisa membalikan banyak anemia yang menyertai penyakit ginjal kronis. Dan tanda terakhir yang perlu disebutkan adalah tidak adanya gejala sama sekali. Kita mengklasifikasikan penyakit ginjal kronis menjadi 5 tahap, di mana tahap 1 adalah yang paling ringan, dan 5 adalah yang paling parah, saat kamu biasanya mulai dialisis. Kenyataannya, banyak orang tidak akan melihat gejala apapun sampai mereka mencapai tahap 3. Dan jika kamu mendeteksinya lebih awal, penyakit ini sering ditemukan secara kebetulan melalui tes darah atau urin. Jadi, pencegahan adalah kunci. Ada banyak alasan mengapa ginjalmu bermasalah. Misalnya, dalam video ini, saya akan membahas kasus nyata di mana camilan yang cukup populer menyebabkan kerusakan ginjal serius. Tapi penyebab paling umum sejauh ini adalah diabetes dan tekanan darah tinggi, dua kondisi yang seringkali bisa kita cegah, dan kita punya perawatan yang sangat baik untuk itu. Penyebab lain yang saya lihat lebih sering adalah penggunaan berlebihan obat seperti ibuprofen dan naproxen, obat-obatan yang sangat mudah dibeli tanpa resep di apotek. Kamu tahu, saya pikir orang-orang meremehkan risiko penggunaan obat-obatan ini dalam jangka panjang, tidak hanya untuk ginjal, tapi juga untuk lambung dan jantung. Jadi, saya sarankan untuk menggunakannya dengan hemat, dan jika kamu menggunakannya secara rutin, bicaralah dengan dokter tentang memeriksa fungsi ginjalmu. Jadi, semoga video ini membantu kamu menghargai betapa luar biasanya ginjalmu dan mengapa menjaga kesehatan ginjal sangat penting. Jika kamu merasa termotivasi, saya sarankan untuk menonton video ini berikutnya, di mana saya akan menyampaikan strategi berbasis bukti untuk menurunkan tekanan darah secara alami tanpa obat. Seperti biasa, tetap penasaran, tetap sehat, dan saya akan bertemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa.